baby blue, baby blue. Udah mamnya. Asap lah. Assalamualaikum Sobat Om Jarvis, selamat datang di part kedua dalam perjalanan saya dari Jakarta menuju Tasikmalaya menggunakan bus PO Doa Ibu melalui Puncak Bogor dan Cianjur, di mana pemandangannya ini Masya Allah, syahdu banget nih. Perjalanan syahdu ini saya ditemani oleh gadis kecil yang imut dan gemesin. Kemarin kita sempat berkenalan, namanya Aulia, usia 3 tahun. Dan dia sampai saat ini masih menemani saya untuk melihat pemandangan sekitarnya. Oke Sobat Om Jarvis, kita lanjutkan part kedua kali ini. Kita akan gas menuju ke Tasikmalaya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video part ke-1 sebelumnya, silahkan ditonton dulu dengan gambar thumbnailnya seperti ini, dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, supaya alur ceritanya nyambung ya, part ke-1 dan part kedua. Dan saat ini kita sedang berada di posisi yang paling tinggi nih untuk kawasan puncak, sekaligus merupakan perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Puncak Pas ya namanya. Dan untuk warung-warung atau kios yang mengalami pembongkaran pembersihan itu adanya di Kabupaten Bogor. Ketika lepas dari Kabupaten Bogor perbatasan ke Cianjur, ini warung-warung di sini pinggir jalan ini masih ada, tidak ada pembongkaran dan pembersihan. Jadi yang mau jajan tipis-tipis bisa nah di mari nih. Kayak orang ada 45 jadi ada keluarga. Hah?
kenangan. Aulia betah banget dari tadi ini, dia berdiri gitu ya, lihat pemandangan sekitar, lihat suasana di depan dan di samping. Sempat saya tanya ke tantenya, kalau dia pergi ke rumah uminya itu biasanya tidur apa melek ya? Ternyata biasanya tidur langsung merem setelah naik bus. Mungkin karena dipangku kali ya. Kalau ini kan dia berdiri. Tapi sempat saya tanyain juga ke dia, Aulia capek nggak? Kalau capek duduk di tempat om sini. Ternyata dia bilang nggak capek dan nggak ngantuk. Luar biasa nih anaknya. Ada istana tuh. Ada istana. Nih. Tuh. Istana. Halo bos, jalan, ya Cimacan. Makasih. Baru hujan, Halo, deh, paling gerimis. Basah. Astagfirullahaladzim. Ah, tarik-tarik teuing atuh mah motor teh nya. Tarik-tarik teuing, tarik ya teh. Direm hareup. Bukan yang kesenggol kita ya? Wah, untung. Jauh. Pertama duluan naik mana? Untung mau balik itu dari sana ya? Ayo mobil anu ngebut itu ah. Kagok direm hareup ya teh. Yang depan orok. Aulia kaget nggak? Untung Kamu nggak kaget kesenggol ya? Nggak kaget? Kaget. Tarik mana? Hmm. Padahal jalanan penuh timur lo tarik atuh. Lamun mobil nakar ngebut di iya wah. Jelas. Habis. Ah, Cipanas, Simpang, Cipanas, Cipanas, Cipanas. Udah nyampe Aulia. Oh, udah kayak di Jawa. Cipanas. Cipanas, Simpang, Cipanas. Turun ya Pasar. ke pasar. Tuh badut kuning. Kelihatan nggak? Kayak orang. Itu dalamnya orang. Oh iya. Kamu kalau deket takut sama dia? Takut nggak? Takut ya? Kan nggak ganggu dia, nggak apa-apa. Jauh banget dia. Lontong ayah, lontong ayah, lontong. Kami kita. Oh yang dalam anak kecil tuh ya? Ya dadah Aulia, tinggal aja. Air benda mana gua air. Geser. Dadah. Wah, mana gua mangga. Hmm. Mangga cai mangga. Mana gua
Mbak. Iya, Bang Bima. Iya, Bang Bima. Ceng. Siap. Mbak, ada Bu, Mbak. Siap. Dadah. Oke, siap. Sehat-sehat Aulia ya. Panas, nggak ada cairnya, anjir. Tinggal diolah, nggak. Ya, hiburannya udah nggak ada. Aulia udah turun, penghibur saya selama di bis. Entah kenapa ya, kalau ada anak kecil yang asik tuh enak aja diajak ngobrol selama perjalanan. Dan tipikal saya itu suka berinteraksi ketika dalam perjalanan maupun di luar perjalanan. Kalau di perjalanan kayak contohnya kita ngobrol dengan para krunya atau dengan sesama penumpang di sebelahnya, anak-anak. Bahkan kalau naik ojek online atau ojek pangkalan itu, kalau perjalanannya jauh saya suka ngajak ngobrol drivernya tuh supaya nggak bosan ya, nggak boring selama perjalanan. Di terminal pun juga kadang gitu tuh, ngobrol sama orang di sebelahnya supaya ya ada aktivitas, nggak bengang-bengong aja. Berdasarkan informasi dari ibu-ibu yang ada di sebelah saya, kalau dinding sebelah kiri kita tuh yang model trap kayak tangga-tangga itu adalah bekas longsoran beberapa tahun lalu ya. Daerah Cianjur atau sekitar puncak itu memang agak riskan dengan tanah longsor. Karena intensitas hujan sekitar Bogor, kawasan puncak itu tuh tinggi banget. Dan jalan di sini kan dia dilalui oleh beban yang sangat berat dari kendaraan mobil, bus, dan truk. Jadi akhirnya kondisi tanahnya nggak stabil. Oh, belakang tahu 5.000 WhatsApp barang baca. Sip, Om. Panemong, asisten Panemong. Untuk menuju ke Bandung tuh sebenarnya kita beloknya ke kiri. Cuman karena kita naik bus, kita belok ke kanan karena kita harus mampir dulu ke Terminal Pasir Hayam Cianjur. Di sana mungkin akan ngetem dan menunggu penumpang, ya penumpang jarak dekat, menengah, atau mungkin ke arah Garut atau ke Tasik sekalian ya. Kalau untuk jarak dekat dan menengahnya tuh paling ya sekitar sampai ke Bandung atau ke Cilenyi. Terminal. Sudah hampir 4 jam perjalanan kita semenjak dari startnya Terminal Kampung Rambutan Jakarta menuju ke Terminal Pasir Hayam Cianjur sini. Kalau hampir 4 jam mungkin kalau lewat tol Cipularang udah mendekati Tasikmalaya ya, perbatasan dengan Garut lah. Ah, itu di mana? Terminal Pasir Hayam Cianjur, kita kayaknya ngetem di sini 10 sampai 15 menit. Kayak semacam istirahat gitu ya. Tapi belum tahu sih ini ada istirahat makan atau isoma nggak ya, naik 2 ibu ini ke arah Tasik. Karena masih jauh sih ke arah Tasik. Banyak jajanan di sini, ada ya makanan-makanan gini yang kecil ya. Paling tuh somai. Makanan berat itu di warung sana tuh. Nggak kober kalau makan berat kalau dengan waktu segini ya. Kalau mau sholat tuh ada pojokan tanah sholat. Ya warung-warung sepanjang ini nih
ada bakso segala macam. Kalau untuk performa bisnis sih mantep sih ya, menggunakan Hino RK Matic. Tadi di puncak juga tanjakan-tanjakannya juga masih oke ya. Dan ini senangnya, gembira lah saya kalau naik SR1 single glass, kacanya luas ya tanpa ada bando. Cuman sayangnya itu tadi ya, ini ada stiker biru atas bawah kayak di frame gitu, jadi kaca beningnya kecil banget. Untuk selendangnya juga nggak mengganggu nih kalau pas di hot seat tuh ya, masih kelihatan. Jam 1:10 melanjutkan perjalanan ke arah Tasik. Cantik menarik menawan hati, Diana namanya manja sekali. Yang tongkrongannya era tahun 80-90-an, silakan absen di sini nih dengan Kus Plus. Orang tuamu, ayo dan jala untuk menghidupiku. Tiada badai, tiada topan temui. Kapan kita bersama lagi? Bila kau datang. Masya Allah, indah banget ya Cianjur ya memang nih. Salah satu daerah penyuplai kebutuhan beras untuk masyarakat Indonesia. Paling demen nih landscape kayak gini, sawah terus dikombinasi dengan nyiur pohon kelapa. Apalagi kalau tanahnya berkontur-kontur gitu ya. Wih, mantap lah pokoknya. Nah, ini kita belok kiri sini nih. Jalannya nih agak sempit nih dia. Tuh, lihat motor-motornya langsung pada minggir. Karena kita akan mampir ke sini ya, Terminal Rawabango. Enggak mampir sih, cuman sekedar lewat. Karena penumpang di sini tuh sepi. Malah kebanyakan tuh penumpang menunggu bus di luar terminal. Kenapa ya? Apa malas jalan ke dalam terminal ya, agak jauh. Dan sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget loh. Tuh di depan udah jalan rayanya tuh. Nah, nih penumpang sebelah kiri udah banyak yang nunggu. Di luhur sana. Oh, cepat dulu. Melias. Tasik, kunyi Tasik. Tasik, kunyi Tasik. Tasik, kunyi Tasik, Tasik, Tasik. Ini ada sampel barang dagangan baru aja dibagiin sama pedagangnya nih. Ada 2 korek gas, pisau cukur, kerok jenggot gitu ya. Terus cutter, pisau cutter sama asbak. Ini harganya Rp10.000. Murah banget loh ini. Barang sabrek-abrek gitu cuma Rp10.000 loh. Padahal kalau beli satuan di supermarket itu Ava atau Indomaret nggak dapet tuh totalnya sampai 20.000, bisa lebih. Ya inilah ya uniknya ya, naik bus ekonomi kita bisa jajan atau beli barang yang murah-murah harganya. Ini okupansi penumpang untuk jarak dekat sini ya, udah lumayan terisi tuh, hampir full. Rata-rata nih mereka turunnya tuh nanti di Bandung atau di Cileunyi. Nah, sekarang kita memasuki Gapura, ini perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Dipisahkan oleh sungai ini nih dengan jembatannya Sasak Raja Mandala.
Kalau sebelah kiri itu Kabupaten Cianjur, yang kanan itu Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau lewat jalan ini tuh selalu ramai dengan kendaraan ya, karena ini jalur penghubung antara Cianjur dan Bandung sebagai jalur utamanya. Banyak melewati pasar-pasar, angkot yang pada berhenti, kemudian nanti rombongan truk-truk untuk mengangkut kapur, kita banyak melewatinya sih. Nah, ini kondisi penumpang dia. Udah hampir full nih, bangku 3 aja udah keisi. Itu perempuannya kejepit di tengah ya, kasihan juga. Dia paling rata-rata cuman sampai turun di Cilenyi sih kebanyakan. Oke teman-teman, kita gas menuju ke Cilenyi ya. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Could you come a little closer now? 'Cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste this. I'll follow you, yeah. Yeah, I won't waste this. 'Cause no one makes me feel like you do. You make me breathless. Yeah, no one makes me feel like you do. Itu lihat di depan itu kabut atau karena debu-debu kapur yang berterbangan ya. Kalau seandainya kabut kok jam segini udah turun ya. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal deket-deket sini yang nonton video ini ya, bisa kasih info di kolom komentar. Daerah Cipatat itu selain dikelilingi oleh tebing-tebing kapur atau bukit kapur, juga dikelilingi oleh beberapa waduk. Paling utara ada Waduk Jatiluhur, kemudian Waduk Cirata, dan di bagian selatannya ada Waduk Saguling. Termasuk ini juga nih, Situ Ciburuy. Situ itu semacam kayak danau tapi dia nggak besar. Baru Parahyangan, Kota Baru Parahyangan. Padalarang, Padalarang, Padalarang. Padalarang, Cimahi, Mareme, Padalarang. Nah, ini sebelum memasuki gerbang tol Padalarang, bus ini merapat dulu ke sini karena banyak penumpang yang menunggu nih. Rata-rata sih penumpang yang di sini nih ya jarak dekat juga, paling cuman ke Cilenyi, Bandung. Sekalian aduh cari jajanan yang menarik apa sih ini yang ke dalam bus nih. Mudah-mudahan sih jangan tahu Sumedang lagi ya, soalnya dari tadi tahu Sumedang mulu, agak kurang nafsu. Nah ini ya kondisi penumpang tuh udah bener-bener penuh loh, nggak ada tersisa satupun. Saya nggak tahu sih yang di belakang tuh yang di ruang atau apa area merokok
smoking room. Anggur, bu aja, anggur apa aja? Pilih pada. Gehu mang. Apa sih? Tahu. Oh, tahu. Ayeuna. Ini usaha. Berapa? 5.000. Punten. Cari lo enggak? Kadong dong gehu, tahu, suuk, kacang, tahu. Tadi tertarik banget tuh pas ngeliat ada tepung-tepungnya, apa itu yang ditepungin. Ternyata dalamnya tahu-tahu juga. Tahu Sumedang yang ditepungin ya. Ya dikasih cabai juga. Habis sudah terlanjur nanya sih ya ke abangnya, jadi nggak enak kalau nggak dibeli. Ya udahlah, akhirnya kita beli aja. Ini terpantau di bagian depan aja, di ruang kru berisi 5 orang, 2 kru dan 3 penumpang. Patokannya depan aja ya. Kalau di depannya udah penuh gini, berarti di belakang tuh udah penuh banget. Jam 4:12 akhirnya alhamdulillah kita tiba di gerbang tol Cileunyi. Ini kalau total perjalanan dari Jakarta, Terminal Kampung Rambutan sampai gerbang tol Cileunyi itu totalnya sudah sekitar 7 jam. Mungkin bagi kaum mendang-mending akan komen, wah mendingan naik bus yang lain lewat tol Cipularang om. 2 jam udah sampai ke Cileunyi dari Jakarta. Ya karena memang ini sih ya, bus yang saya naiki ini mengkhususkan untuk trip jarak pendek dan jarak menengah. Kalau untuk full trip dari Jakarta ke Tasikmalaya melalui jalur Puncak dan Cianjur itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi ya harus siap mental ya. Dan ekstra sabar. Nah, Cileunyi. Nah, akhirnya di Cileunyi ini banyak banget nih penumpang yang pada turun. Mereka yang naik dari Cianjur maupun dari Padalarang, targetnya tuh memang ke sini. Nah, silakan nih teman-teman yang ada saudaranya, kerabatnya, teman-temannya yang masuk dalam frame video ini, di-share ke mereka ya. Saya liatin sampai ke arah belakang deh. Ya, bus kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tasikmalaya. Masih ada beberapa penumpang yang mungkin sampai ke arah Tasikmalaya. Jadi kalau untuk full trip dari Jakarta ke Tasikmalaya, kayaknya sih memang cuma saya sendiri ya. Mereka yang ke Tasikmalaya mungkin startnya tuh dari Cianjur atau dari Cileunyi ini. Itu tadi ada juga penumpang yang naik dari sini. Kalau prediksi saya, estimasi waktu menuju ke Tasikmalaya tuh dari sini ya kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam lah. Berarti totalnya mungkin dari Jakarta tuh 10 jam ya, dari Jakarta menuju Tasikmalaya via Puncak dan Cianjur. Jadi kalau menurut pendapat saya, bus ini tuh recommended tuh bagi teman-teman yang tidak membutuhkan waktu cepat. Dia pengen jalan santai terus menikmati pemandangan sekaligus mendapatkan pengalaman menarik selama perjalanan dengan segala kehidupan yang ada di dalam bus ini ya, pedagang asongan, pengamen, interaksi dengan orang-orang di sekitar.
Sesekali boleh lah, seumur hidup sekali ya. Full trip dari Jakarta Tasikmalaya via Cianjur. Jadi menambah pengalaman, karena pengalaman itu mahal ya teman-teman. Bisa buat kenang-kenangan suatu saat nanti. Gak lama dari belakang saya ke depan lagi deh, pusing soalnya di belakang, karena ini sih ya jalannya belak-belok. Kalau di belakang tuh ayunannya kenceng, apalagi kalau udah naik turun, ditambah dengan ruangan tertutup smoking area itu banyak asap, jadinya dia kurang dingin dan jadi pengap. Makanya aduh, balik lagi aja deh depan. Yang enak tahu orang berarti ya? Hah? Ini saya mikir krunya apa pada nggak mau makan nasi apa ya. Dari pagi sampai saat ini kayaknya saya belum melihat krunya tuh makan berat, paling ngemil-ngemil aja sih ya. Kayak drivernya nih Mang Yogi atau AA Yogi, dan kenetnya AA Unyil. Kalau untuk krunya ada 3 ya, 1 driver dan 2 kernet. Mereka semuanya ramah-ramah. Kalau Mang Yogi dan Mang Unyil ini saya suka ngobrol sih, karena mereka ada di depan. Sedangkan kernet satunya Layung tuh ada di belakang, jadi saya belum sempat ngobrol sama beliau. Ini sesuatu ya, dia perlu diuk di mana menurut orang? Lain maksudnya. Itu belas bang butut waktu mana aja nih? Ya yuk. Tuh. Tenan naon cenah mah. Tenan naon mah ada cuma tenan naon ya sok we itu nanti gitu mah teu cenah di sok we nanti syukur. Lah ta syukur. Istirahat. Coba mereka zaman. Akhirnya kita istirahat. Saya pikir nggak istirahat di rumah makan Ropita dan oleh-oleh. Ini sih ada pilihannya. Ini mie ayam bakso. Sana juga ada mie ayam bakso di balik bus ini ya. Terus yang rumah makan utamanya ini kayaknya makanan apa tuh, nasi rames gitu sih ya. Kalau hujan-hujan gini sih kayaknya enakan ngebakso ya. Sini atau di sana lah. Aduh, hujan terus. Padahal sepanjang perjalanan daerah Garut, Nagrek itu pemandangan bagus-bagus ya. Cuman sayang hujan. Ya udahlah, kita jalani apa adanya. Kita ini ya cobain baksonya. Kalau makan berat kayaknya aduh udah nanggung sih. Nanti aja di sana lah, di Tasikmalaya. Campur, tapi dikit aja minyak ya teh. Wah, ada gajinya tuh, tetelan. Mau dong. Ini berapa seporsi? 15. Ini porsinya 15.000. 15.000 dapat berapa? Bakso yang gede 1, yang kecil 3. Campur mie ya. Wah, jos banget nih kalau hujan-hujan gini sore ya. Sahdu banget. Kalau rasanya ntar kita coba ya. Oke teman-teman, istirahat makan sore dulu.
Jam 6 kurang seperempat akhirnya bus melanjutkan perjalanan menuju ke Tasik. Lumayan sih dingin-dingin ngebasuh tuh, mantep lah itu. Dan saya pikir tadi nggak mampir istirahat di rumah makan ya. Jadi akhirnya tadi sebelum mampir ke rumah makan saya udah terlanjur sholat zuhur dan asar di Jama Qashar di dalam bus. Kebetulan naik Matic ya. Iya, jarang-jarang dapat Ginomatic. Nanti kabarnya dimulai Yayan. Pulang milih. Karena mau aja sholat. Masih jos loh ini mesin Hino RK8 yang Matic melalui medan-medan ekstrim di medan tanjakan turunan seperti ini. Tadi di puncak juga oke sih, paling tinggal di pembersihan atau perawatan per daunnya aja ya. Bunyi kriet-kriet itu tuh kalau lagi kondisi kering. Kalau lagi basah gini sih dia nggak bunyi karena licin, karena air ya. Kain senai kakara sama ya, BPJS mana ya? Amit ayam saya. Asli ini kalau langitnya cerah bagus banget ya, pas ketika sunset atau matahari terbenam, dan juga setelah itu ya fase blue hour ketika langitnya mulai membiru menjelang datangnya gelap malam. Tapi ketika hujan ini pun juga cakep situ ya, kelihatan misty banget tuh, berkabut, awannya tuh kelihatan tebel di depan tuh. Dua-duaan tuh. Bola nanti membawa anak. Iya, mau ya. Iya. Kalau main amit-amit kayaknya. Amit saya itu nurun. Ini lo. Kita dibawa dengan adu ayam ya. Ulang adu ayam malah cain. Kalau muncang mah ayu. Pemajikan kayak gitu. Aing kalau ada kalau gua aing dia bos ada ayam beli mobil mahal Korea majikan Malangbong kaum. ayo Lepas dari Malangbong, langit sudah mulai gelap, udah hampir jam 6:30 malam, dan rencananya saya akan turun di itu ya, pool dari PO2 Ibu. Dia nggak jauh kok dari terminal Indih yang Tasikmalaya. Rencananya juga malam ini saya istirahat, besok pagi lanjut lagi perjalanan. Tapi tidak lewat selatan ya, saya akan naik dulu ke utara, ke arah Cirebon. Pengen ngincer naik bus ini nih, Legend. Kita akan melewati pemandangan yang bagus tuh, dari arah Tasikmalaya melewati Ciamis terus sampai ke arah Cirebon. Nantikan video berikutnya ya teman-teman. orang barengan ada dua Aisyah manipulasi Aisyah dikbek saya pada harga ini nggak buka sebulan wong minum buka sebulan amit-amit ya saya nggak mau pada jauh Olahraga. Nah, harus itu yang aturan. Membawa atas darah pun. Membawa makanan kaki.
Alhamdulillah akhirnya kita sudah tiba di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini hujannya Masya Allah awet ya. Daripada larang loh, sampai sini nih masih rintik-rintik. Ya ngiyukeun dia tah dosa mah dosa. Ada jenggotan mah. Orang cangkrek, orang Cianjur. Sa Cianjur saya nobela. Ai keur dak leutik. Galat Mang Ibu deh. Wah, padahal gitu. Dan penumpang yang menuju ke arah Tasik nih tinggal sekitar ya 10 sampai 11 orang. Dan mereka nih bukan orang-orang yang dari Jakarta barengan saya ya. Jadi memang fix bener, cuman saya sendiri yang full trip dari Jakarta ke Tasikmalaya. Nah, udah di Raja Polah, udah tinggal bentar lagi nih kalau udah di sini. Total perjalanannya bener ya, prediksi saya sudah 10 jam kurang dikit aja. Ya mungkin kalau sampai di Terminal Indihang atau poolnya PO 2000 10 jam pas lah. Benar teh tadi ka heureuy ya. Benar teh kasih kayak kasih. Mobil baru itu dah 10 segi deui. Iya, ya. Terminal. Aya terminal. Alhamdulillah akhirnya tiba di Terminal Tasik, Terminal Indihang. Masih di depan sih itu terminalnya. Dan bus ini ternyata tidak mampir ke dalam terminal ya, karena tidak ada penumpang yang request turun di sana. Jadi bus ini langsung lanjut menuju ke poolnya PO 2000. Baiklah Sobat Om Jarvis, demikian liputan perjalanan saya dari Jakarta menuju Tasikmalaya via Puncak dan Cianjur menggunakan bus Doa Ibu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari part ke-1 sampai part kedua. Semoga ada informasi yang bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman. Oke Sobat Om Jarvis, saya pamit dulu ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ayo, makasih banyak. Makasih. Makasih ya. Siapa?